Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, yang terhormat Ibu Lutfi Nurhadianti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Sebelum masuk ke video, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isyatul Hadiah dengan NIM 5301422002 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Langsung saja, sebelumnya sudah ada artikel yang telah diberikan Ibu Lutfi di Elena, yakni mengenai ChatGPT dan disrupsi peran guru. Nah, dalam artikel tersebut ada beberapa soal yang harus saya jawab. Ada 6 soal yang harus saya jawab. Antara lain yakni yang pertama, tujuan pendidikan nasional dan juga hubungan antara tujuan pendidikan nasional dengan Indonesia Emas 2045. Tujuan pendidikan nasional Indonesia yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Kemudian hubungan antara tujuan pendidikan nasional dengan Indonesia Emas yakni pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Kemudian, menurut saya, ChatGPT dapat mendisrupsi dikarenakan kita sendiri sebagai rakyat Indonesia justru malah memaklumi adanya ChatGPT dan kurang menanggapi atau kurang menyikapi masalah tersebut. Kemudian untuk jawaban soal yang kedua, pengaruh perkembangan teknologi khususnya ChatGPT pada dimensi manusia, yakni salah satunya ChatGPT dapat memudahkan manusia untuk memecahkan suatu masalah, mengerjakan sesuatu dalam waktu yang singkat. Selain itu, ada pengaruh negatifnya, yang salah satunya yakni ChatGPT dapat berpengaruh menjadikan manusia malas dalam berpikir atau maunya yang instan saja. Kemudian jawaban soal nomor 3. Menurut saya pendidikan masih diperlukan. Meskipun ChatGPT dapat mempermudah siswa dalam melakukan hal secara efisien, namun murid tidak bisa belajar dengan proses yang panjang. Proses tersebut sangat penting, dikarenakan proses yang panjang dapat membantu dalam mengasah pemikiran siswa. Selain itu, juga dapat membantu untuk melatih otak dan penalaran siswa sehingga dapat berpikir secara kritis. Kemudian jawaban soal dari nomor 4. Dalam lingkup pendidikan, AI bisa berperan dalam banyak aspek. Salah satunya yakni dapat mempermudah kinerja guru, terutama dalam urusan administratif seperti menentukan nilai akhir dengan bobot penilaian. Selain itu juga dapat mempermudah guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau aktivitas pembelajaran lainnya. Kemudian jawaban dari soal nomor 5, menurut saya sendiri dengan adanya ChatGPT ini, kita dengan mudah mencari serta menjawab tugas perkuliahan dengan waktu yang singkat. Namun terkadang ada bagian atau teks tertentu yang tidak masuk akal, sehingga tidak selamanya ChatGPT itu bernilai benar. Saya akan menggunakan teknologi tersebut dengan cara menjadikannya sebagai referensi saja, tidak selalu copy paste atau sama persis, dengan cara mencari sumber-sumber lainnya lalu menggabungkan sumber-sumber tersebut menjadi satu kesatuan. Kemudian jawaban soal yang terakhir yakni nomor 6. Sebagai calon guru yang yang harus saya lakukan atau saya siapkan dalam menghadapi siswa dan perkembangan ChatGPT, yakni saya harus benar-benar mengikuti perkembangan dan juga mempelajari teknologi baru yang muncul pada saat itu juga, atau bisa disebut melek teknologi. Kemudian menjadikan teknologi tersebut yang sedang tren sebagai kolaborasi dalam mengajar, seperti contoh visual mentor. Selain itu, yang bisa saya lakukan yakni dengan mengurangi memberi PR atau pekerjaan rumah kepada siswa. Dengan mengganti PR tersebut dengan memberi soal yang langsung dikerjakan saat itu juga di dalam kelas yang diawasi langsung oleh guru. Siswa harus menjawab soal tersebut dengan
berpedoman atau bersumber buku, tidak